فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi astabahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada kitab At-Taharah, kitab yang berisikan tentang adab-adab bersuci. Halaman 36 kita lanjutkan mengenai apa hukumnya seorang mandi di air yang mengenang. Apakah bisa mengangkat hadas, menghilangkan hadas maksudnya. Kita baca halaman 36 bagian atas itu. Idza ightasala fil ma'id da'im fa hal yartafi'u hadatsuhu? Apabila dia mandi di air yang mengenang, apakah terangkat hilang hadasnya? Misalkan dia mandi janabah, mandi di tempat air yang mengenang, kolam atau kolam yang kecil, intinya nggak mengalir, terangkat nggak hadasnya gitu loh. Kita lihat, Zahaba Ibnu Hazm ila annal ghusla minal janabah fil ma'ir raqid la yujzi. Ibnu Hazm berpendapat, zahaba artinya berpendapat bahwasanya mandi janabah di air yang mengenang itu enggak sah. Ini pendapat lo ya, nanti kita lihat yang rajih yang mana. Fa in kana ghaira junubin adza'ahu, tapi kalau mandinya mandi selain junub, mandi biasa, sah. Al-ightisal fil ma'ir raqid, mandi di air yang mengenang. Jadi enggak sahnya kalau mandi janabah. Paham? Karena mandi janabah ada hadas akbar situ. Ada hadas akbar. Mafhum, sehingga Ibnu Hazm berpendapat enggak sah gitu loh. Tapi kalau mandi biasa sah, atau mandi Jumat misalkan sah. Jadi pahami? Naam. Hujjatuhu, hujahnya, argumennya, hadis Abi Hurairah anhu alladzi dzakarahu al-muallif. Hadis Abi Hurairah yang sudah kita lewati, yang disebutkan oleh al-muallif. Li'anna an-nahya yaqtadil fasad. Dikarenakan larangan itu konsekuensinya adalah rusaknya perbuatan tersebut. Mafhum? Naam, kalau dilakukan. Wa qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah. Antum kalau dengar lafaz Ibnu Qudamah, kitab fikih yang terkenal namanya Al-Mughni. Paham? Jadi kalau berkata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab apa? Al-Mughni. Ma'ruf itu kitab fikih itu ya. Kita lihat apa kata beliau, idan ghamasa al-junubu awil muhditsu fima dunal kullatain. Ini penting ini. Ini masih pendapat ini ya. Apabila orang yang junub atau orang yang berhadas mengecelupkan dirinya, in ghamasa itu mengecelupkan dirinya, dimasuk di situ pada tempat yang airnya itu kurang dari 2 kullah. Nah ini yang para ulama beda pendapat, 2 kullah, kullahnya berapa? Paham ya? Kurang dari 2 kullah itu prediksinya airnya sedikit, gitu aja. Jadi ngartikannya lebih enaknya kalau kurang dari 2 kullah itu airnya sedikit. Orang yang sedang junub atau orang berhadas mandi di air yang apa? Sedikit. Bagaimana? Yanwi raf'al hadas, meniatkan untuk menghilangkan hadas. Shara musta'malan, airnya berarti air musta'malan, air bekas. Paham belum? Jadi dia mandi janabah di air yang kurang dari 2 kullah. Otomatis kalau niatnya dia menghilangkan hadas, airnya bekas nggak airnya? Bekas. Musta'malan, airnya bekas. Wala yartafi hadatsuhu, tapi hadasnya nggak terangkat. Hadasnya tidak terangkat.
jadi masih kondisi dia berhadas. Ihtajja bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sama hadisnya yang jadikan hujah sama. Berhujah dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi dzakara muallif, yang disebutkan muallif tsumma qala, kemudian beliau berkata wa nahyu yaqtadil fasadal manhi anhu. Larangan itu berkonsekuensi rusaknya sesuatu yang dilarang tadi. Dilarang mandi di tempat air yang mengenang. Otomatis kalau mandi di situ rusak mandinya. Jadi enggak sah. Seakan-akan ya cuman belum mandi gitu. Saya pahami, ini pendapat. Wali annahu bin fisali awwali juz'in minal ma' an badanih saral ma' musta'malan. Ini nanti kaitannya. Pendapat yang mengatakan air bekas itu enggak boleh dipakai mandi. Itu pendapatnya lemah. Air bekas selama tidak ternajisi silahkan dipakai untuk mandi. Dipakai untuk wudhu pun boleh. Kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu biasanya air musta'mal namanya. Air bekas digunakan orang lain nggak sah wudhu dengannya. Itu pendapatnya lemah. Atau biasanya air yang kena sinar matahari, musammas, terkena sinar matahari nggak sah untuk wudhu, itu juga nggak benar. Paham ya? Cuman biasanya kalau air yang panas seperti itu, para atibak, para dokter biasanya meneliti khawatir terkena penyakit itu aja, mungkin penyakit kulit atau yang semisalnya. Wa illa untuk masalah sah-sah aja wudhu dengan air tersebut. Mafhum? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau wali annahu, dan dikarenakan bin fisali awwali juz'in, dengan terpisahnya bagian pertama kali dari air tersebut an badannya, dari badannya, saral ma' musta'malan, semata-mata kita menciduk air, kita siramkan, kemudian air tadi itu masuk lagi ke genangan tadi, dikatakan airnya musta'mal. Terpahami? Falam yartafil hadas an sa'il badan, maka tidak bisa mengangkat hadas dari seluruh badannya. Ini pendapatnya ya. Fa in kana al-ma' kullatain fasa'idan, rinciannya lihat ini. Jika air tersebut lebih dari 2 kulah. Nah, perbedaan pendapat mengenai kulah ini. Kulah ini bahasa Jawanya kolah itu atau bukan? Itu loh. Paham ya? Nah, kalau kita kan ya kolah ya, ada kolahnya itu ya. Kalau kolah yang kita saksikan kan lumayan besar itu ya, walaupun nggak kecil lumayan besar. Ya kalau diprediksikan dengan 2 kolah itu berarti banyak airnya. Paham ya? Nah, tahu kolah kan di Jawa itu? Nah, tapi ternyata ya bukan kulah itu, cuman intinya itu 2 kulah itu airnya banyak gitu. Itu yang paling mudah untuk dipahami. Kalau kurang dari 2 kulah airnya sedikit itu. Itu yang mudah ya, karena untuk kulah ini sendiri para ulama beda pendapat itu loh. Ada yang mengatakan sekian liter, sekian ini. Paham ya? Kita lihat di sini, kalau air tersebut 2 kulah atau lebih, irtafa hadasnya hilang. Paham? Nah, walam yata'assar bihil ma, dan airnya enggak pengaruh dengan apa? Dengan bekas mandi janabah tadi itu. Li'annahu la yahmil khabas, karena tidak akan apa? Tidak akan bisa ternajisi dengan apa? Benda najis. Ini juga pendapatnya kurang tepat. Kalau kita perhatikan kurang dari 2 kulah atau lebih, itu tolak ukurnya bukan ke situ. Tolak ukurnya air tersebut berubah enggak dengan benda najis itu aja. Kalau berubah dengan benda najis, sedikit atau banyak tetap najis. Kalau enggak berubah dengan benda najis, paham ya? Walaupun sedikit, suci. Kembali ke hukum asal. Paham ya? Al aslu ala makan. Hukum asalnya sebagaimana di awal permulaan, suci. Sampai berubah dari kesucian tadi itu. Mafhum? Ini kaidah fikih, ini penting ini. Paham ya? Wal aslu fil amwa, na'am. Wal aslu fi miyahin at-taharah. Kata Imam Sa'di rahmatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Artinya hukum asalnya air kita itu suci. Paham ya? Bumi, pakaian, batu, suci hukum asalnya. Ini pantun yang bagus sekali mengenai hukum asal. Wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Hukum asalnya air kita, ya, air sungai misalkan, atau air bendungan, atau intinya air-air yang ada ini suci hukum asalnya. Wal ardi wasiyabi wal hijarah, tanah, pakaian, batu, suci hukum asalnya. Sampai kapan? Sampai ternajisi, dah itu aja. Mafhum? Ini penting sekali ya kaidah seperti ini. Jadi nggak usah panjang lebar tolak ukurnya, ternajisi enggak, ada itu aja. Sedikit atau banyak bukan tolak ukur. Tolak ukurnya ternajisi enggak, berubah enggak baunya, berubah enggak rasanya, berubah enggak warnanya, dah itu aja. Itu paling mudah dipahami. Kita lihat. Wa qala Syafi'i mengatakan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yasiru musta'malan wa yartafi'u hadatsuh. Airnya dikatakan air bekas tapi terangkat hadasnya. Ini pendapat Imam Syafi'i.
Airnya air bekas tapi terangkat hadasnya. Li'annahu innama yasiru musta'malan birtifa'i hadatsihi fi. Dikarenakan air tersebut dikatakan atau menjadi musta'malan, airnya air bekas, air yang sudah digunakan, itu dengan semata-mata terangkatnya hadas tersebut. Ya kan? Orang mandi otomatis air tadi itu kan bekas mandi kan turun ke bawah, air bekas itu loh. Paham ya? Dan otomatis yang namanya karena dia junub ya airnya itu bekas orang junub itu maksudnya. Paham ya? Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan terangkat hadasnya. Ar-rajih, ini di garis ini pendapat yang kuat ini. Ar-rajih pendapat yang kuat, annahu yuhram al-ightisal lil junub fil ma'id daim. Sudah selesai sudah. Ini kesimpulannya. Yang rajih bahwasanya diharamkan mandi bagi orang junub di air yang mengenang. Karena ada ihtimal apa? Khawatir nanti airnya tercampuri najis. Paham ya? Jadi kalau nyari ya airnya yang mengalir, mungkin kolam yang mengalir, sungai ya kan, sungai yang mengalir. Nah, kan kolam kan kadang-kadang ada yang dibikin mengalir juga bisa kan? Jadi airnya ngalir berputar terus itu loh. Paham ya? Itu bagus. Tapi kalau yang mengenang dihindari. Nah, kita lihat li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, karena Rasulullah melarang dari apa? Mandi janabah di air yang mengenang. Terus bagaimana hadasnya kalau udah terlanjur mandi? Pure udah terlanjur mandi bagaimana? Wa amma hadatsuhu fa innahu yartafi. Adapun hadasnya tetap hilang. Dia tetap dikatakan sudah mandi janabah. Hanya saja air bekasnya tadi itu mengkhawatirkan ada kecampuran najis karena tidak mengalir. Kalau mengalir enggak kita bicarakan, airnya berputar terus. Dipahami soalnya ya? Nah, kita lihat di sini, ini bagus sekali nih. Wa amma kaunuhul ma' yasiru musta'malan, adapun keadaan air dikatakan air bekas, ingat-ingat ini, pas-sahih. Ini pendapat yang kuat ini dari air bekas. Mengenai air bekas, air yang digunakan orang lain bagaimana? Annahu yajuzu at-tatahhur bil ma'il musta'mal bila karahah, bahwasanya diperbolehkan bersuci dengan air bekas tanpa ada kemakruhan. Selama tidak ternajisi. Dah kita aja. Wahya riwayatun an Ahmad wa huwa ikhtiyar Ibn Hazm wa Ibn Taimiyah wa Ibn Abdul Hadi wa Syaukani. Ini pilihannya Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Ibn Abdul Hadi dan Syaukani rahmatullah alaihim ajma'in. Tahu kesimpulannya paham insyaallah ya? Kesimpulannya enggak boleh mandi janabah di air yang mengenang. Tapi kalau udah terlanjur mandi hadasnya sah terangkat. Hadasnya terangkat. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Karena nanti jelasan bawah itu bagus sekali penjelasannya, kita baca. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, nahyuhu 'anil ightisal fi ma'id da'im in sahha. Larangan beliau dari mandi janabah di air yang mengenang jika benar ya ta'allaq bi mas'alatil ma'al musta'mal. Itu kaitannya bukan masalah najis atau tidak najis. Kaitannya dengan apa? Mandi janabah dengan air yang bekas digunakan orang lain, air musta'mal. Karena otomatis kalau kita mandi janabah kan enggak mungkin sekali langsung selesai. Pure, nah, otomatis bekas airnya yang kita pakai ciduk lagi, itu kaitannya. Menggunakan air bekas yang kita pakai untuk mandi pertama tadi. Sekali guyur, airnya kemana? Turun ke bawah. Bekas nggak airnya? Nah itu yang jadi permasalahan. Wa hadza qad yakunu lima fihi min taqdiril ma' ala ghairih. Yang seperti ini bisa jadi kadang-kala itu merupakan apa? Bentuk takdiril ma', mengotori air atas orang lain yang selainnya. Orang lain menggunakan lagi air sudah terkotorin gitu loh. Paham? La li ajli najasati, bukan semata-mata najisnya. Paham ya? Bukan semata-mata najisnya. Karena terus terang saja secara dalil air mani itu enggak najis. Sehingga kalaupun dia bisa mandi, qadrama syafa'al, bekas-bekas air tadi itu selama dia enggak kencing, apa ya? Atau enggak BAB, hanya semata-mata bekas mungkin tertetes air mani misalkan apa ya, itu tetap suci. Jangan bilang najis. Yang najis itu madhi dan wadi. Air madhi, air wadi najis. Air mani suci. Mafhum? Cuman kalau air mani ini keluar wajib mandi. Kalau air madhi, air wadi, pakaian atau celana yang semisalnya terkena dicuci najis. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik. Cara membedakannya mudah. Kalau air mani keluar imma karena berhubungan atau karena mimpi basah. Paham ya? Kalau air wadi itu biasanya keluarnya karena kecapean. Paham ya biasanya? Kalau air madhi keluarnya kalau dia bercumbu, bermain-main dengan suami istri atau semisalnya. Dan itu cara mudah untuk menandainya. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Yang suci yang mana?
air mani. Yang najis madhi dan wadi. Mafhum? Nah, jadi kalau misalkan orang mandi janabah, itu kan sebabnya karena apa? Keluar air mani kan? Nah, ketika dia mandi, airnya bekas nggak? Bekas. Kalaupun ada ketetesan air mani misalkan, suci atau najis airnya? Tetap suci. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Makanya beliau mengatakan lali ajli najasati, bukan karena najis. Wala li soyruratihi musta'malan, bukan karenanya airnya bekas, bukan. Fa innahu qad sabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal ma'a la yajnub. Dan sungguh telah datang dalam sahih bahwasanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya air itu tidak apa? Tidak barakallahu fik ternajisi karena janabah. Mafhum? Barakallahu fik, kesimpulannya dilarang mandi janabah di air mengenang. Kalaupun ternyata sudah mandi barakallahu fik, hadasnya tetap terangkat. Paham ya? Seperti itu. Itu kesimpulannya. Berikutnya, ma hukmut taghawwud fil ma'id daim. Kencing ada dilarang apalagi BAB. Paham ya? Taghawwud itu BAB. Buang air besar. Mengeluarkan zat TA1. Kita lihat sini. Apa hukumnya taghawwud? Yaitu buang air besar fil ma'id daim, di air mengenang. Kira-kira hukumnya bagaimana kira-kira hukumnya? Kita lihat. Qala Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau termasuk imam ahli sunnah wal jamaah, cuman tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Paham ya? Naam. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, termasuk imam ahli sunnah. Wa qad zalat aqdamuhum. Sungguh telah tergelincir telapak kaki mereka dalam masalah asma wa sifat. Paham ya? Nah, terpengaruh pemahaman Asy'ariyah. Terpengaruh dong ya, bukan Asy'ari mereka. Mafhum? Naam. Kita lihat qala Nawawi rahimahullah taala, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama. Imam Nawawi kalau mengatakan ashabuna Syafi'iyah. Mazhabnya Syafi'i. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala telah berkata para sahabat kami Syafi'iyah. Wa ghairuhum, dan selain mereka minal ulama, dari kalangan ulama, wa taghawwud fil ma'i kal baul fihi wa akbah. Sahih. Buang air besar di air yang mengenang itu hukumnya sama seperti kencing, bahkan lebih parah. Paham ya? Lebih parah, akbah itu lebih parah, lebih jelek. Akbah, qabih itu jelek, akbah lebih jelek lagi. Kenapa? Antum tahu sendiri, kalau air kencing itu aja dilarang. Yang sifatnya hanya apa? Air, cairan. Kalau buang air besar ini kan sifatnya bukan cairan. Sesuatu yang mungkin lebih bau lagi gitu loh. Paham ya? Wa kadzalika idza bala fi ina'in tsumma sabbahu fil ma'. Seperti itu pula orang yang kencing di suatu bejana, kemudian air kencing tadi dituangkan ke air. Paham? Misalkan gini, 5 orang kencing di ember, apa nih ya? Kemudian air kencing tadi dituangkan ke air yang mengenang. Itu juga nggak boleh. Paham ya? Nah, wa kadza idza bala bi qurbin nahr, atau dia kencing di apa? Dekat sungai. Kencing dekat sungai. Paham ya? Akhirnya apa? Nah, barakallahu bihaitsu yajni ilaihil baul. Dengan catatan sungai tadi itu teraliri air kencing. Itu juga harus ditunggu dulu sampai benar-benar hilang. Paham? Fakulluhu madmumun qabihun manhiyun anhu ala tafsil madhkur. Itu semuanya tercela, jelek, dilarang berdasarkan rincian yang sudah disebutkan. Mafhum? Nah, penting sekali ini. Walam yukhalif fi hadza ahadun minal ulama, enggak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menyelisihinya. Illa ma hukiya an Daud bin Ali Adh-Dhahiri. Kecuali salah seorang yang dinukilkan dari siapa? Pendapat dinukilkan dari Daud Adh-Dhahiri. Daud Adh-Dhahiri ma'rufnya dikenal dengan Dhahiriyah. Pendapatnya Dhahiriyah. Anan nahya mukhtassun bi baulil insan bi nafsi. Penting ini. Menurut Daud Adh-Dhahiri, larangan tersebut dikhususkan hanya air kencing manusia bi nafsi. Manusia itu saja, dari air kencingnya. Wa anal ghaid laisa kal baul. Sedangkan zat TA1 itu tidak seperti air kencing. Menurut antum gimana? Setuju nggak antum? Ini pendapat Dhahiriyah loh ya, pendapat lemah ini. Jadi kalau kencing, na'am dilarang. Kalau BAB itu nggak masuk katanya. Nah, kalau kita yang menengok pendapat yang kuat tadi pertama tadi itu, justru lebih apa? Lebih parah itu loh. Ya kan? Nah, itu. Dhahiri mengatakan apa? Itu khusus untuk air kencing saja. Wa anal ghaid itu TA1, kotor manusia. Laisa kal baul, nggak seperti air kencing. Wa kadza idza bala fi ina tsumma sabahu fil ma'. Lihat ini. Seperti itu halnya, sama juga apabila orang kencing di bejana, kemudian air kencingnya dituang ke air yang mengenang tadi itu. Kencing di gelas misalkan. Naudzubillah ya.
penuh atau botol aqua penuh gitu ya, dituang ke air yang mengenang. Itu enggak masalah katanya. Aw bala biqurbil ma, atau dia kencing di dekat air yang mengenang tadi. Wa hadzal ladzi dhahaba ilaihi khilafu ijma'ul ulama, di garis ini. Pendapat Dawud Adz-Dzahiri ini berseberangan dengan kesepakatan para ulama, berarti lemah, ganjil pendapatnya. Wa akbah ma nuqila anhu, ini pendapat yang paling jelek yang dinukilkan dari beliau. Fil jumud ala dzahir, yang menunjukkan apa? Ganjilnya pendapat Dzahiriyah tersebut. Seringnya ganjil memang pendapatnya. Cuman kadang-kala ada yang kuat juga. Seringnya pendapat Dzahiriyah ini ganjil. Qultu, aku katakan, wa ma qalahu bihi Daud qala bihi Ibnu Hazm aidha. Sahih. Yang diucapkan Dawud Adz-Dzahiri itu diucapkan juga oleh Ibnu Hazm. Karena Ibnu Hazm itu kadang dikenal dengan Dzahiri juga. Paham ya? Sering mengikuti pendapatnya Dzahiriyah, Dawud Adz-Dzahiri. Paham? Naam. Kita ambil dikit lagi. Hukmul istinja fil ma'ir raqid. Sekarang bukan buang air kecil, bukan buang air besar. Bersuci. Apa hukumnya bersuci di air yang mengenang? Beda atau sama ini hukumnya? Maksudnya ini pembahasannya beda atau sama? Beda ya. Kalau yang pertama kedua masalah kencing dan BAB. Sekarang masalah bersuci. Ya, kencingnya di tempat lain, bersucinya di situ. Paham? Kita lihat. Qala Nawawi rahimahullah wa amma inghimasu man lam yastanji fil ma liyastanji fi. Adapun mengecelupkan diri seseorang yang tidak bersuci di dalam air tersebut, kami maksudnya dia mengecelupkan diri di tempat air yang mengenang tadi itu. Liyastanji fi, untuk bersuci di situ. Fa in kana qalilan, kalau airnya dikit, bihaitsu yanjus, dengan catatan dia akan najis, biwuqu'in najasa fi, kalau semata-mata terjatuhin najis dia akan najis, fa huwa haram. Hukumnya haram. Cuma satu bak dia satu bak hitam itu dia apa? Dia bersuci di situ. Bersuci dari apa? Buang air besar misalkan, apa ya? Di situ. Otomatis akan ternajisi secara logika karena sedikit airnya. Ya kan? Nah, atau dia bersuci dari kencingnya, ya, dia kencing bersuci di air yang sedikit tadi itu. Nah, ini haram. Lima fihi min talattuhihi bin najasah. Kenapa haram? Dikarenakan di dalam air yang mengenang tersebut bercampurnya dengan benda najis, wa tanjisil ma, dan airnya ternajisi. Wa in kana katsiran la yanjus bi wuqu'in najasah fi, jika airnya banyak, ingat-ingat banyak airnya yang tidak ternajisi dengan semata-mata terjatuhi benda najis. Fa in kana jarian, penting ini, airnya banyak dan mengalir. Banyak tapi mengalir. Kolam misalkan banyak kan airnya kan, mengalir. Fala ba'sa bihi, maka boleh. Paham? Beristinja, bersuci di kolam yang mengalir boleh. Paham? Wa in kana raqidan, kalau sekarang mengenang bagaimana kolamnya? Air kolamnya mengenang, banyak airnya. Fala yasabi haram, enggak haram juga. Karena kalau airnya banyak itu ada ihtimal tidak langsung tertabur najis. Jadi pahami? Nah, misalkan kolamnya ukuran 20 kali 20 lah. Airnya banyak kan, dalamnya 2 meter misalkan. Airnya banyak itu. Dan tidak mengalir, itu enggak sampai haram. Kalau mengalir boleh, kalau enggak mengalir enggak sampai haram. Wala tadhhar karahatuh, dengan tidak nampak kemakruhannya. Li'annahu laisa fi ma'nal baul wala yuqaribuh, karena seakan-akan enggak ada. Karena apa? Karena maknanya beda dengan kencing dan juga yang mendekatinya. Ini kan enggak kencing dia, cuma bersuci aja. Paham? 20 kali 20, panjangnya 2 meter, dalamnya maksudnya ya. Kemudian dia cuma bersuci di pojokan paling ujung lah taruhlah. Itu enggak, secara global enggak berpengaruh itu loh. Nah, itu enggak masalah, boleh. Paham ya? Enggak haram. Kalau mengalir tambah boleh lagi. Dipahami? Nah, kata beliau, walau istanabal insan hadza kana ahsan. Tapi lihat ini yang terakhir ini garis ini. Tapi kalau orang itu menjauhkan diri dari hal seperti ini, bagus lagi. Mencari tempat yang mengalir selesai, atau di kamar mandi selesai. Mafhum? Seperti itu ya, wallahu alam. Wallahu alam. Nah, yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya masih panjang lebar, ya masih seputar bersuci tadi ya, pentingnya bersuci karena apa? Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dari apa? Nah, barakallahu fi, keluar benda najis atau barakallahu fik janabah dan semisalnya, sehingga kita harus tahu hukum-hukumnya dan tempat-tempatnya, jangan sampai salah alamat. Wallahu alam shawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.